Alkitab tidak pernah hanya berisi informasi tentang hal-hal saintifik atau logika saja. Alkitab bukan buku yang memberitahu secara laporan apa yang terjadi di awal ketika bumi dijadikan. Nah, karena itu Alkitab memakai banyak bahasa simbolik di dalam kisah penciptaan ini, termasuk penciptaan terang. Kalau kita menafsirkan terang hanya secara literal, Tuhan mengatakan jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini apa ya artinya? Kita mengatakan, oh ini asal-usul terang. Tahu tidak terang muncul dari mana ya Tuhan ciptakan? Tuhan bilang, jadilah terang, dan terangnya jadi. Karena Tuhan berkata, maka jadi. Tapi kalau kita memahami unsur simbolik dari bagian-bagian ini, kita akan menikmati tema teologis yang sangat penting. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, berfirmanlah Allah. Nah, ini pertama kali kata-kata Allah dinyatakan. Narator, yaitu yang menulis kitab Kejadian, berfungsi sebagai yang memperkenalkan Allah. Dia mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Ayat 3 dia mengatakan, berfirmanlah Allah. Setelah narator mengatakan ini, maka dia memberikan panggung kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kalimat pertamanya di dalam kitab suci, yaitu dia berkata, jadilah terang. Kata pertama Tuhan kita adalah jadilah terang. Ini yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Kalimat pertama yang dia ucapkan yang tercatat di dalam kitab suci kita adalah jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dari kalimat jadi realita. Nah, ini Tuhan kita. Dari realita jadi pengertian, itu kita. Itu namanya hermeneutika. Tuhan berkata, maka jadi. Karena sudah jadi, kita menafsirkan. Itu namanya penafsiran. Allah berkata, dan yang dia katakan jadi. Kitab Kejadian mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadi terang ada karena Tuhan mengatakannya. Tapi apa itu terangnya? Ini merupakan satu istilah yang kaya makna. Tapi dari semua pengertian yang kita bisa tafsirkan dari terang, ada satu kesimpulan yang sangat indah yang kita bisa pikirkan bersama. Apa itu terang? Kalau dikatakan terang itu berarti tidak gelap. Terang itu berarti saya bisa melihat. Terang itu berarti ada kondisi yang baik. Tapi saudara bisa juga menafsirkan terang sebagai konteks untuk kita menikmati Tuhan. Apa itu terang? Terang adalah kondisi bisa menikmati Tuhan. Apa itu gelap? Gelap adalah kondisi sebaliknya. Kondisi di mana kekacauan, kekalutan, kegelapan mendominasi hidup sehingga kita tidak bisa menikmati Tuhan. Maka terang dan gelap adalah dua hal kontras yang menekankan perbedaan bersikap kepada Allah. Apa itu terang? Terang adalah keadaan di mana saudara bisa menikmati Tuhan. Apa itu gelap? Gelap adalah keadaan di mana saudara tidak mampu menikmati Tuhan. Gelap membawa kesengsaraan karena kita tidak tahu betapa menikmatnya Tuhan, betapa indah dan agungnya mengenal Dia. Bagaimana dengan terang? Terang adalah kondisi yang membuat kita mampu menikmati Tuhan. Jadi saudara, kalau kita baca dengan cara seperti ini, kita dapat simpulkan bahwa penciptaan pertama yang Allah berikan adalah wadah untuk menikmati Tuhan. Wadah ini ada dua. Yang pertama waktu, yang kedua adalah tempat. Time and space. Bagian pertama adalah tentang time. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Tuhan memisahkan terang dari gelap. Terang disebutnya siang, gelap disebutnya malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Hari pertama. Kalau saudara tanya apa yang terjadi di hari pertama, ya terang. Apakah hanya itu? Bukan. Ada pemisahan antara terang dan gelap. Terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Maka saudara, bagian ini sedang berbicara tentang prinsip yang menjadi simbol untuk segala hal yang berkait dengan menikmati Tuhan. Saudara mau menikmati Tuhan, berarti saudara hidup di dalam terang. Kalau di dalam perjanjian baru Paulus mengatakan hari sudah jauh malam, sudah hampir pagi, mari tinggalkan perbuatan-perbuatan yang berdosa, dan mari hidup suci. Berarti Paulus mengatakan hari sudah mau siang, dan di dalam kondisi siang, engkau bisa menikmati Tuhan. Dalam kondisi terang, engkau bisa menikmati Tuhan. Nah, inilah perbedaan terang dan gelap di dalam aspek menikmati Tuhan. Siapa hidup dalam gelap, dia bisa menikmati segala macam dosa, tapi dia tidak mungkin menikmati Tuhan secara bersamaan. Yang menyenangi dosa tidak mungkin menyenangi Tuhan. Yang menyenangi Tuhan tidak mungkin menyenangi dosa. Inilah pengertian terang yang saya pikir sangat penting untuk kita pahami. Tidak satu pun dari kita yang bisa menafsirkan pengertian terang ini hanya sebagai suatu fenomena ilmiah, fenomena alam, di mana ada apapun namanya, ada yang mengatakan gelombang elektromagnetika atau apapun yang memungkinkan kita untuk melihat. Tapi saudara sekalian, inilah yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa Tuhan pertama kali menciptakan terang. Dan ini Tuhan lakukan di hari yang pertama. Seperti apakah terang? Terang bukan cuma sekadar sesuatu yang dibawa oleh matahari. Karena kisah Kejadian pasal 1 ayat 3 belum berbicara tentang matahari sebagai sumber terang. Berarti bagian ini tidak sedang singgung terang sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh matahari. Sebaliknya, bagian ini berbicara tentang prinsip penting, yaitu terang adalah konteks hidup. Terang simbol,
Terang memberikan pengertian bahwa siapa mau hidup di dalamnya, dia akan mampu menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan adalah kondisi terang tersebut. Nah saudara, kalau kita pahami ini di dalam cara simbolik seperti yang saya jelaskan, sangat mudah bagi kita untuk baca bagian kitab selanjutnya dan mengerti penjelasan tentang terang yang akan muncul beberapa kali di dalam bagian selanjutnya. Tuhan memisahkan Israel dari Mesir. Ini gambaran seperti Tuhan memisahkan terang dari gelap. Israel bukan satu dengan Mesir. Israel mesti terpisah dari Mesir. Siapa mau menikmati Tuhan, dia harus satu dengan komunitasnya, dan dia harus dipisahkan dari komunitas yang gelap. Nah, maka inilah hal pertama yang saya harap kita tuntas pahami. Bahwa terang adalah konteks hidup untuk menikmati Tuhan. Sebab tanpa terang, tidak mungkin orang dapat mengenal Tuhan. Dan tanpa mengenal Tuhan, tidak mungkin manusia bisa hidup. Jadi ternyata konteks terang ini penting sekali. Saudara hidup di dalam dunia, saudara mesti pilih terang. Mesti pilih kondisi hidup yang memampukan saudara menikmati Tuhan. Sehingga kisah penciptaan mendorong kita untuk mau hidup di dalam dunia dengan cara yang menikmati Tuhan. Apakah engkau menikmati Tuhan? Kalau tidak, berarti engkau hidup di dalam kegelapan. Apakah engkau kacau? Apakah engkau jauh dari Tuhan? Apakah engkau begitu sepi, begitu gelap, begitu tidak berpengharapan? Ini berarti engkau tidak kenal Tuhan. Hidup di dalam gelap membawa kondisi hati yang gelap, membawa arah yang tidak jelas, membawa tekanan hidup yang tidak terselesaikan. Tapi siapa pindah dari gelap ke dalam terang, dia baru mulai mengerti konteks hidup untuk menikmati Tuhan. Kadang-kadang kita cuma tahu hidup untuk menjalankan perintah Tuhan. Tapi menjalankan perintah Tuhan mustahil dilakukan jika tidak ada kondisi hati yang menikmati Tuhan. Bisakah kita kerja bagi Tuhan tanpa menikmati Dia? Tidak mungkin. Apa alasan kita mempunyai kekuatan untuk kerja bagi Tuhan? Kalau kita menikmati Dia.